Hai, perkenalkan nama saya Mahrupa Asmarina. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Magister Manajemen Universitas Udayana. Dan tujuan saya untuk membuat video ini, yang ini benar-benar pertama kalinya saya bisa berbicara di depan kamera dengan tujuan yang jelas. Tentunya bukan untuk buat story Instagram. Dan ini tuh kayak susah banget sih menurut saya. Bisa konsentrasi, bisa menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan gitu untuk pemenuhan nilai tugas saya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia intermediate. Jadi memang saya membuat video ini sudah ditargetkan berapa menit gitu ya. Jadi memang ada tujuannya gitu loh, jadi nggak main-main gitu. Semoga bisa tahan untuk melihat video saya dan mengamati semua yang ada di video saya. Perkenalan dulu aja. Mohon maaf kalau misalnya video ini mungkin terlihat berbelit-belit kata-katanya, terus juga tidak terstruktur, juga nggak profesional, karena ini memang bener-bener pengalaman pertama saya untuk membuat video yang ada kontennya kayak gitu, bukan video yang buat story Instagram. Jadi ya maklumi aja dulu. Sangat sulit untuk saya konsentrasi dan juga tetap berbicara dengan konteks, dengan dengan jalur yang ada gitu, karena saya suka ngantor gitu loh. Jadi ya maafkan. Dan juga mungkin mohon maaf apabila saya terlalu cepat untuk berbicara, karena memang aslinya begitu. Saya udah berusaha untuk berbicara lebih pelan dan dimengerti karena saya biasanya sih ngomongnya tuh kayak berbelit-belit dan kadang-kadang orang nggak ngerti gitu dan terlalu cepat. Jadi ya saya try my best at the moment untuk membuat ini lebih ada isinya, tidak berbelit-belit, dan juga masuk poin yang akan aku bahas di sini. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dibahas dari video aku ini? Aku akan membahas mengenai job analysis atau analisis jabatan. Ini adalah satu poin, satu bab di mata kuliah yang saya sedang jalani sekarang, dan saya akan menjabarkan apa sih itu job analisis, apa sih itu, apa bagian-bagiannya, terus kemudian ada beberapa kasus dan ada satu struktur yang harus saya jelaskan, dimana itu yang akan detail saya jabarkan. Namun sebelumnya, apa sih itu job analysis? Job analysis itu menurut aku adalah suatu sistematis atau proses di mana kita itu menjabarkan dan mengetahui apa sih di suatu posisi itu dia perlu apa, perlu orang yang seperti apa, perlu orang yang bisa ngapain gitu loh. Jadi dia itu adalah prosesnya kita menganalisis di tempat ini, di posisi ini, itu orang itu perlunya kayak gimana ya, dia bisa apa, skill apa yang diperlukan dari dia, terus juga kualifikasi yang lain yang bisa menunjang dan membuat suatu pekerjaan dan jabatan itu optimal dengan fungsinya gitu loh. Nah, di job analysis sendiri nanti itu akan terbagi jadi dua, itu ada job specification dan job description. Di mana job description itu sendiri itu kita akan mengetahui apa tugasnya dia, tanggung jawabnya dia, kemudian juga seperti kewajibannya dia gitu loh. Nanti yang akan dia emban di suatu jabatan, di suatu posisi. Jadi nanti yang nggak kalang kabut, udah jelas gitu tujuannya dia apa, terus kemudian tanggung jawabnya dia sampai mana. Jadi nggak
nggak semuanya gitu. Kalau misalkan ada beberapa jabatan yang nggak jelas, jadi dia kayak ngambil semuanya tapi itu jadinya nggak selesai. Jadi untuk job analisis itu juga fungsinya untuk itu juga, biar kita jelas batasannya di mana, tanggung jawab, kemudian juga tugas-tugasnya dia, dan juga kewajibannya dia yang apa aja yang harus diselesaikan. Nah, untuk di job specification sendiri ini akan membahas requirement apa aja yang diperlukan untuk dapat dan bisa optimal di pekerjaan tersebut. Kalau tadi kan kita sudah dapat apa aja sih yang menjadi tanggung jawab, kemudian jadi tugas-tugas dan kewajiban dari si orang yang akan menempati jabatan tersebut. Tapi kalau ini, apa yang diperlukan seseorang untuk bisa duduk di sana? Misalnya nih, pengetahuannya dia bisa nggak, compatible nggak, kemudian juga sikapnya dia, attitude-nya dia gitu, terus juga kemampuannya dia. Apakah kemampuan ini banyak kan kemampuannya? Apakah dia bisa bekerja dalam kelompok misalnya, kemudian apakah dia bisa beradaptasi misalnya dengan cepat kan gitu. Ada beberapa pekerjaan yang menuntut hal-hal kayak gitu loh. Apakah dia bisa bekerja dengan deadline seperti itu ya. Hal-hal tersebut yang akan di combine dan kita akan bedah satu-satu di video ini. Nah, masih belum kebayang juga tuh yang namanya job analysis. Coba aku kasih contohnya ya. Yang gampang aja deh, karena aku kerja di bank dan kalian paling bisa ngeliat orang yang di depan yang melayani kalian, terutama pada saat kalian pembukaan tabungan, pembukaan deposito, itu namanya customer service officer. Nah, untuk job description-nya dari customer service officer ini ialah dia bisa untuk pembukaan tabungan, pembukaan deposito, pembukaan reksadana seperti itu. Tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa data-data customer itu valid, benar-benar asli dan tidak palsu, kemudian juga bisa ngasih solusi nih ke orang-orang kalau misalnya memang ada trouble pada saat dia bertransaksi, dan juga bisa ngasih kenyamanan gitu loh ketika memang customer merasa tidak nyaman dengan pelayanan dan mungkin ada error mungkin di ATM gitu. Ketika ada keluhan itu kita bisa langsung memberi solusi dan juga bisa ngasih experience ke nasabah bahwa oh iya, di bank ini kalau misalnya kita ada trouble itu langsung dibantu dan pelayanannya cepat, ramah, dan gak bertele-tele kayak gitu contohnya. Kemudian juga ya tadi seperti yang tadi itu data, memastikan bahwa data yang kita terima itu misalnya KTP, NPWP dan sebagainya itu benar-benar ada gitu loh. Jadi kita pastikan lagi kebenaran dan keaslian dari dokumen-dokumen seperti itu. Kemudian apa lagi ya kalau misalnya customer service ya melayani. Kemudian apa? Saya juga bingung. Oh iya, customer service juga ada bertugas untuk seperti menyampaikan atau menawarkan produk-produk lainnya yang dimiliki dari bank tersebut. Misalnya nih ada produk baru, dia akan menawarkan pada saat itu dan ya ada targetnya tentunya gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin untuk mengajak nasabah untuk membuka atau memiliki produk lainnya lagi dari bank tersebut, dan ya itu membuat suatu nilai lebih gitu untuk si customer service ini sendiri. Nah, untuk job specification-nya itu
Kan tadi kita udah dapat deskripsinya apa, tugas-tugasnya dia apa, tanggung jawabnya dia apa, kemudian juga kewajibannya dia apa kayak gitu kan. Nah sekarang kita bicara mengenai job specification-nya, yaitu kalau di tempatku itu bisa cowok bisa cewek, jadi yang dicari tuh cowok atau cewek, jadi tapi lebih banyak sih cewek ya. Nah tadi kita udah bahas untuk job description-nya, kita udah tahu nih tanggung jawabnya dia apa, kemudian tugas-tugasnya si customer service itu apa, dan juga kewajibannya dia. Nah kan kita udah tahu nih apa ya, secara garis besar. Dan kalau misalnya memang customer service ya detailnya tuh apa gitu. Misalnya nih ada pembukaan tabungan sekian dan membantu nasabah untuk solusi untuk nasabah gitu apa kayak gitu. Misalnya tuh udah klop gitu, udah dapet. Kemudian kita cari lagi siapa sih orang-orang kayak gimana sih yang bisa nempatin posisi ini gitu. Itu namanya job specification. Nah, job specification ini kita kalau untuk customer service itu perlu pengetahuan itu pengetahuan product knowledge ya, terutama dari bank tersebut. Produk ini apa keunggulannya, produk ini apa kelemahannya, bisa ditutup pakai produk apa nih kayak gitu. Jadi yang benar-benar bisa untuk berpikir cepat, mungkin itu kemampuannya, berpikir cepat untuk ini solusinya dari dari masalahnya si nasabah ini apa gitu. Jadi untuk pengetahuannya dia tentang produk-produk yang ada di bank tersebut, karena kita udah paham nih, jadinya ketika ada nasabah yang komplain atau yang ingin tahu nih apa sih produknya kayak gitu, jadi langsung bisa di switch dari produk ini ke produk ini misalnya, karena setiap produk pasti ada plus minusnya kan. Jadi seperti itu. Kemudian juga sikapnya dia, karena dia customer service, dia merepresentasikan perusahaan di depan nasabah gitu loh. Dia jadi di depan mukanya sih itu dia gitu. Jadi ya sikapnya tuh harus ya ramah, supportive, terus juga kayak tidak judging someone at the first time gitu loh. Kayak sikap-sikap gitu, sikap-sikap yang hormat, terus juga apa ya, yang hospitality banget gitu loh. Jadi hal-hal tersebut gitu. Nah, hal-hal lain yang bisa menunjang itu adalah appearance atau penampilan. Itu juga kan ya salah satu gambaran yang bisa dilihat gitu loh. Wah, customer service di bank ini tuh cantik-cantik, wah ramah-ramah, terus ganteng-ganteng, wangi-wangi kayak gitu. Nah itu kan suatu nilai lebih gitu loh untuk perusahaan ketika kita bisa mengembangkan karyawan itu sendiri, dan karyawannya itu pula yang di depan gitu loh. Jadi dia yang kayak dia yang ditampilkan gitu loh, si customer service. Jadi seperti itu. Tentunya pengetahuan itu ya harus punya ya, pengetahuan paling enggak untuk pengetahuan bank sendiri dulu deh, umum dulu, baru kemudian setelah itu diajarin gitu, dikasih tahu nih pengetahuan apa sih yang produk-produk apa kayak gitu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi nih kemampuannya itu bisa nggak dia tuh berpikir cepat, terus solutif gitu, ngasih solusinya tuh langsung tepat sasaran kayak gitu. Dan juga penting juga sih kalau misalnya pegawai bank gitu, seperti yang kita tahu kerja di bawah tekanan kayak gitu. Jadi kan ketika kita lihat nasabah banyak nih di depan, terus kemudian jam pulang udah mepet gitu, mau nggak mau kita harus cepat untuk ngasih masukan, atau enggak kita membuka tabungan biar cepat, tapi tetap screening datanya dia dengan benar gitu loh, nggak asal input aja kayak gitu ya. Seperti itu sih paling enggak job analysis untuk posisi customer service di bank. Itu kayak secara umum aja kan kita bisa
udah bisa sih tahu gitu loh, udah bisa sih menyimpulkan kan gitu. Kalau misalnya dibedah lagi sih pasti lebih banyak lagi kan, karena tiap bank itu juga punya orientasinya sendiri gitu, punya target-targetnya sendiri. Tapi kalau misalnya saya berbicara di sini sebagai apa ya, orang dari luar gitu kan, oh ini bank nih, tapi kita lihat kita udah bisa langsung gitu lah menganalisis. Kalau misalnya kita udah tahu nih job analisis itu apa, dan ya paling tidak kita secara gambaran besar itu kita udah tahu dan ngerti gitu loh, kira-kira seperti apa sih kalau misalnya mau bekerja di customer service seperti itu. Nah tadi itu udah sebagai contohnya dari luar, mungkin bisa pakai contoh-contoh lain, mungkin seperti pekerjaan saya mungkin sehari-hari. Ya saya bekerja sebagai administrasi kredit untuk kepemilikan rumah di suatu bank, dan saya ada di bagian untuk bagian operasional gitu. Nah apa sih bagian operasional ini, ngapain aja kayak gitu. Nah tanggung jawab saya itu ada beberapa ya, itu kayak pencairan. Jadi ketika kita ada aplikasi masuk dan sudah diolah, sudah si debitur ini sudah dapat berapa nih yang dia disetujui dapat kreditnya, kemudian sudah ada tanda tangan untuk akad kreditnya. Nah selanjutnya ada di bagian saya, di tugas saya ini untuk memastikan bahwa data-data yang diberikan itu sudah sesuai, syarat-syarat kredit yang sudah diberikan oleh pemutus itu sudah ada gitu pada saat. Karena beberapa memang ada yang tidak mencantumkan, atau dia memang menyusul atau tidak ada, dan akhirnya digantikan dengan surat pernyataan yang lain atau yang bisa cover kekurangan tersebut gitu loh. Nah itu kita bisa pastikan di sana, kita memastikan bahwa oh ini sudah valid gitu loh, udah bisa jalan gitu, bahwa kita sudah pastikan bahwa si penerima ini sudah layak untuk menerima uangnya dari kita, sudah menerima sudah bisa gitu loh. Kalau misalnya jual beli misalnya, apakah si penjual itu sudah ada istrinya tanda tangan juga nggak, kayak gitu. Hal-hal yang perintilan yang banyak banget, yang itu yang kita pastikan clear, udah bisa jalan gitu. Oke, saya akan lanjutkan gitu, saya akan verify semuanya, kemudian saya akan cairkan dana tersebut ke rekening pencairan yang diinginkan. Kalau misalnya memang dia dijual beli, ya pasti saya akan cairkan ke rekening penjual. Misalnya dia memang untuk modal kerja, misalnya dia modalnya dia perlu uang, itu saya cairkan ke rekeningnya dia, kayak gitu. Nah sampai di situ saya juga memiliki tanggung jawab untuk maintenance after sales. Seperti apa after salesnya gitu. Nah misalnya ada nih untuk keperluan pelunasan, kan dia udah, maksudnya sudah di bagian kita tuh. Kalau pelunasan tuh dia ada penaltinya nggak, apakah dia masih ada di tahap apa gitu pelunasan. Terus kemudian ada migrasi bunga namanya, itu yang kita lakukan ketika debitur itu sudah tidak maksudnya ini bunga ada lagi bunga promo nih, terus bunga saya itu udah tinggi, udah di floating, jadi saya bisa ganti bunga kayak gitu. Nah itu juga saya akan verify dulu, ini bisa nggak sih debiturnya dapat untuk bunga ini. Ketentuan-ketentuannya kan masih banyak tuh, yang namanya bank ya, pasti banyak juga ketentuan-ketentuannya, apakah ini debitur ini bisa nih jalan. Terus juga ada perubahan suku bunga, yang itu yang tadi bilang saya migrasi itu. Saya juga yang menentukan ketika dia berubah suku bunganya, kemudian pasti juga diikuti dengan perubahan nominal angsuran kayak gitu. Terus di tempat saya juga ada monitoring beberapa beberapa hal gitu. Banyak sekali sih sebenarnya kalau misalnya dijabarkan gitu kan. Tanggung jawabnya lumayan berat juga gitu. Nah untuk job specification-nya yang kayak gimana sih yang bisa gitu yang di sini tuh, pertama tentu aja pengetahuan akan produk KPR itu sendiri, terus juga ketentuan kan
ketentuan berlaku dari kapan sampai kapan gitu kan. Jangan sampai kita nggak up to date gitu loh. Jadi kita tetap update pengetahuan kita, karena setiap saat itu ada aja ketentuan-ketentuan baru gitu loh, yang mungkin di ketentuan sebelumnya itu nggak ada, dan mungkin bisa kalau misalnya kita nggak jalanin malah kita yang rugi gitu. Jadi product knowledge itu is the first one. Kemudian kemampuan. Nah, karena kemampuan ini kerasa banget ya kalau misalnya kerja itu dia kita harus bisa bekerja sama dalam tim, karena kita di sini nggak cuma sendiri gitu. Kita harus ada sounding, konfirmasi untuk sana mari dari bagian analis untuk yang dia pemutus gitu loh. Ini kenapa kok kemarin jalan gitu loh, padahal ininya nggak ada. Nah, itu konfirmasi, oh mungkin dia udah ada ini gitu. Jadi untuk komunikasi yang orang-orang bisa berkomunikasi dengan jelas dan langsung to the point, karena kita tidak mau untuk membuang-buang waktu. Jadi ya itu, kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, karena di sini rollingnya cepat di tempat kita karena saking banyaknya pekerjaan gitu loh. Jadi kita harus bisa semua, kemampuan untuk juga bisa menguasai seluruh job desk yang ada di gitu. Jadi karena kita sedikit orangnya, jadi kita harus mau nggak mau itu bisa belajar cepat, penyesuaian diri untuk tempat tersebut gitu. Jadi ya begitulah. Nah, untuk sikapnya ya kita di mana-mana sih ya sebenarnya itu harus sopan. Walaupun kita mungkin tidak berbicara langsung, tidak berhadapan langsung sama debitur gitu, tapi kita kan punya internal customer, itu teman-teman kita. Jadi kita jangan sampai kita bergesekan sama teman kantor sendiri lah, apalagi sama satu divisi kan gitu kan, gak lucu. Jadi ya sikap untuk tetap ramah gitu. Jadi kalau di kita memang angkat telepon pun harus senyum gitu, jadi ketahuan gitu loh. Ketika kita angkat telepon yang halo selamat pagi, itu ketahuan. Kita yang penerima telepon itu pasti tahu dan gitu kalau misalnya kita tuh lagi kerja dengan senang gitu lah, dengan happy gitu. Dan kita bisa melayani dengan senyum dan happy gitu. Ya seperti itu sih kalau misalnya di yang aku alami sendiri, yang sedang aku jalani gitu. Dan hal-hal tersebut mungkin sudah job specification tersebut mungkin sudah ada di aku, sudah ada di teman-teman saya yang lagi bertugas di sini gitu, yang ada di posisi ini. Kemudian itu yang membuat perusahaan mungkin bisa memilih gitu loh. Oh, ini kayaknya cocok gitu di sini gitu. Jadi ya itu contoh nyata dari job analysis. Nah, sekarang aku akan membahas untuk tugas. Ini baru tugasnya. Oke lah, saya akan bacakan dulu apa sih sebenarnya inti dari video ini. Jadi kan udah kasih contoh tuh, ada contoh yang dari kita lihat dari luar. Jadi maksudnya kita bisa nih menganalisis satu pekerjaan tuh dari kita lihat aja gitu, walaupun itu secara garis besar aja gitu. Nah, tadi aku juga udah cerita tentang yang aku alami sendiri gitu. Jadi ya paling nggak sudah tahu kan ya bagaimana dan seperti apa gitu loh analisis jabatan ini. Nah, untuk tugasnya sendiri adalah saya diberikan kesempatan untuk menganalisis jabatan dari orang-orang terlibat dalam pemilu 2019 lalu. Siapa aja sih yang kira-kira terlibat, dan saya akan memilih 11 posisi yang harus saya analisis seperti 2 pekerjaan tadi.
yaitu customer service sama admin bank yang tadi, operasi bank tadi. Itu akan menganalisis 11 jabatan yang apa spesifikasinya, apa deskripsinya, dan kita kita ngeliat dari depan, enggak lihat secara, kita tidak melakukan observasi lebih dalam. Jadi ya ini adalah pengamatan dari luar, asumsi, kemudian juga opini dari tugas ini, dan ini belum bisa jadi acuan sih untuk kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk nambah pengetahuan, kira-kira nih apa yang terjadi, bukan sih, apa sih yang kita tahu gitu loh mengenai hal tersebut gitu. Jadi ya kita disuruh menentukan 11 jabatan, 11 yang minimal jabatan yang bisa kita uraikan itu, job description-nya, job analysisnya, terus bagaimana sih mereka bisa untuk menganalisa jabatannya mereka gitu loh. Kemudian apabila saya yang menjadi ketua komisi tersebut, ketua panitia deh kalau misalnya di kampus, itu proses apa sih yang akan aku lakuin untuk untuk membuat proses mendesain job analisis ini menjadi lebih baik kayak gitu. Baiklah, saya akan jabarkan satu per satu. Tapi sebelumnya saya minta maaf lagi kalau misalnya ini tuh mungkin tidak sesuai dengan lapangannya, tidak sesuai dengan realitanya gitu, karena ini sekali lagi ini adalah merupakan asumsi, bukan, kita tidak melakukan penelitian lah istilahnya. Jadi ya oke, saya akan lanjutkan. Jadi untuk mereka ini panitia untuk jadi atas dasar asumsi saya dan penilaian dari luar ya, sekali lagi ini bukan, kami tidak pernah melakukan survei lebih dalam lagi karena waktu kita terbatas dan kita hanya punya punya akses itu dari internet, dan kita baca aja gitu dan kita menyimpulkan sendiri bagaimana sih orang-orang di atas sana bisa menganalisa jabatan untuk membuat suatu panitia gitu istilahnya, untuk melaksanakan event sebesar ini, event pemilihan presiden. Itu kalau misalnya dari luar sih saya lihatnya caranya itu mungkin adalah satu, melihat event-event yang lalu, event yang sama, mereka ini tugasnya apa gitu loh, apa aja tugas-tugas apa, dan tempat posisi apa sih yang ada gitu, yang diperlukan dari acara tersebut gitu loh, event ini. Mereka bisa lihat mungkin dari event-event sebelumnya, event-event yang mungkin serupa, misalnya kayak ini kan pilpres ya, pilpresnya tuh bisa pilpres yang 5 tahun yang sebelumnya, kemudian juga ada pilkada, mungkin juga ada sistem pemilihan yang kira-kira serupa gitu dengan dengan event yang akan diadakan, yaitu pemilu presiden gitu kan. Dan pemilu presiden ini juga dari tahun ke tahun mungkin ya konsepnya sama gitu, cuman ada beberapa hal yang mungkin berbeda, mungkin dari cara kertas, mungkin terus cara mencoblos jadi mencontreng dan lain sebagainya kan. Tapi kan intinya itu sama gitu. Jadi paling enggak bisa
menganalisa juga dari sana gitu loh, dari event-event yang sudah berjalan sebelumnya gitu. Misalnya bisa dianalisis, kemudian tentu aja perlu pegangan yang benar-benar benar-benar rigid gitu. Itu tentu saja dari perundang-undangan. Kalau saya sih tentu saja dari itu. Kemudian juga apa lagi ya? Itu aja sih. Jadi menurut saya sih itu aja. Tetap berpatokannya pasti sama ini ya, undang-undang ya yang berlaku. Jadi nggak menyeleweng, nggak keluar dari batasan itu gitu loh. Jadi di sana kita bisa cari tahu apa aja yang diperlukan gitu. Kemudian itu tadi dari event-event yang sebelumnya gitu. Terus mungkin juga karena kita sudah ada record dari pengadaan event ini sebelumnya, itu pasti ada kayak catatan gitu, si ketua panitia misalnya jadi apa aja yang dilakukan, kemudian wakilnya juga apa, pokoknya semua posisi itu pasti ada detailnya, penjabarannya masing-masing, dan juga ada kayak kemarin ini hal yang terjadi apa gitu, dan semoga bisa improve untuk hal ini gitu loh. Jadi di kedepannya di kemudian harinya bisa lebih diatasi gitu loh, hal-hal yang obstacle yang mungkin terjadi di event sebelumnya kayak gitu. Jadi mungkin itu dari aku untuk cara penentuan dia menganalisa jabatan untuk event ini, event pemilu presiden gitu. Jadi ya, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Hai, saya akan lanjut untuk tugas pertama yang saya tetapkan dan saya ambil itu adalah ketua panitia. Ketua panitia di sini adalah ketua panitia dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, di mana dia akan bertugas sebagai kepala nahkoda gitu loh dari jalannya event ini gitu. Nah, ketua panitia ini apa sih job description-nya gitu. Nah, untuk ketua panitia KPU itu kalau yang bisa saya simpulkan gitu dari yang saya baca, yang saya amati mungkin dari Google atau yang bisa saya lihat secara dari luar aja gitu, dari garis besarnya itu memastikan jalannya kegiatan. Pasti dong, namanya ketua panitia itu pasti ya kita harus tahu gitu loh apa aja yang akan dilakukan gitu, dan juga bisa tahu gitu loh apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian juga memastikan bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu loh, nggak lewat batas, tidak mengurangi hak yang dimiliki begitu. Terus juga dan memastikan kegiatan ini berjalan sesuai rencana dari awal itu pada saat pendaftaran calon presiden sampai dengan pengambilan nomor urut untuk pemilihannya, untuk nomor urut presidennya kayak gitu. Terus juga bisa mengkoordinir teman-temannya di bawahnya, bidang-bidang terkait yang terangkum dalam satu panitia tersebut. Jadi kan di dalam satu panitia itu kan banyak si ini gitu kan, dan dia bisa mengkoordinir gitu loh dengan baik, dengan dengan tepat gitulah, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik gitu. Terus juga bisa menjelaskan ke teman-teman, ke bawahannya dia, ke rekan-rekan
linearnya dia, bahwa ini loh yang akan kita lakukan, ini loh yang sebaiknya kita lakukan gitu. Jadi bisa juga mengambil keputusan dalam situasi tertentu gitu loh, karena dia adalah ketuanya gitu loh, dia memimpin jalannya event tersebut gitu. Mau dibawa kemana sih ini, mau diapakan gitu loh. Jadi semuanya ada di ketua sih, meskipun dia hanya mengomandoi saja gitu, tapi kalau misalnya komandonya salah ya udahlah baik gitu loh. Jadi tasnya seperti itu, tanggung jawabnya seperti itu. Jadi agar event berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang ada ditetapkan gitu lah ya. Jadi nggak kurang nggak lebih kayak gitu. Nah, kemudian untuk tasnya sendiri, untuk tugasnya sendiri itu mungkin seperti membuat koridor gitu loh, membuat SOP, tata cara agar semuanya berjalan dengan baik gitu. Ada timeline-nya sendiri juga. Jadi misalnya setelah ini apa yang dilakukan, setelah ini langkah selanjutnya apa, siapa yang melakukan hal tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi dia tuh berhak dan dia harus tahu gitu loh apa aja detail dari pekerjaan itu, meskipun dia tidak menjalankan, tapi kan dia mengkomandoi, dia yang memberikan perintah gitu loh, memberikan mandat gitu lah istilahnya untuk tugas tersebut gitu. Jadi menurut saya tugasnya dia memang harus mengetahui sedetail mungkin setiap divisi lah bilang, setiap lini, setiap si yang ada di kepanitiaan tersebut gitu loh. Terus juga mengkoordinir. Cara mengkoordinir kayak seperti apa ya, melakukan rapat sih menurut saya. Pertemuan-pertemuan yang harus dilakukan untuk membahas semua apa yang harus dilakukan, kemudian juga bagaimana kalau misalnya memang di tengah jalan tuh memang ada trouble gitu. Terus juga menurut saya harus ada planning enggak, karena ketika kita menjadi ketua panitia tuh tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti, apa yang terjadi ketika A, ketika B, ketika C gitu kondisinya. Jadi menurut saya sih untuk tugasnya si ketua panitia ini selain dia memastikan jalannya event ini gitu loh sampai selesai gitu, tapi menurut saya juga penting banget untuk memiliki backup plan. Jadi ketika tidak sesuai dengan rencana, ketika tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari A sampai Z itu, kita udah nggak bingung lagi, kita udah nggak panik gitu loh, ini apa yang dilakukan gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah punya backup plan-nya, kita udah punya kalau A nggak bisa ya udah ke C, ke D, kalau D ini apa ya, dan semua konsekuensinya, semua risikonya, semua plus minus pro and cons-nya juga kita harus tahu gitu loh. Jadi kita bisa paling nggak berjaga untuk bersiap untuk diri sendiri, untuk teman-teman lainnya apabila hal tersebut yang paling buruk misalnya terjadi gitu. Jadi kita bisa meramalkan gitu, forecasting kira-kira gimana, apakah ada kendala-kendala yang akan datang gitu loh, apakah ada kendala-kendala yang akan muncul gitu ketika ini direncanakan gitu loh, dan apa hal-hal yang kita lakukan ketika apa yang kita tadi ramalkan, apa yang kita tadi sudah bicarakan, dan andai-andaikan hal-hal yang di luar dugaan kita itu terjadi gitu loh. Ya udah, itu buat backup plan dan semuanya bisa terlibat dan tahu tugasnya apa sih kalau misalnya hal tersebut, hal yang sudah direncanakan itu nggak kejadian gitu loh. Jadi ya aman gitu loh jadinya.
Kemudian juga melakukan monitoring terhadap semua hal yang sudah jalan dan akan berjalan. Monitoringnya di mana sih, maksudnya yang sudah jalan nih gimana nih, sampai mana, misalnya nih udah lagi pendaftaran si calon presidennya ini udah sampai mana, tahapan dari mana sampai mana, terus yang udah jalan dari mana, terus sekarang nih mau apa gitu loh, nextnya kita apa gitu. Jadi jelas dan tetap terpantau gitu loh, jadi nggak lost, nggak tiba-tiba udah skip aja, udah di skip tes kedua misalnya kayak gitu. Jadi ya kita tetap memantau yang sedang berjalan gitu. Kemudian kalau memimpin menjalani kegiatan sih pasti ya gitu, karena ketua dan dibantu dengan wakil ketua. Kemudian juga bisa berkoordinasi dengan semua yang terlibat gitu, karena ini kan nggak satu ini aja ya, nggak satu panitia aja, pasti dia akan berkoordinasi dengan panitia lainnya gitu loh, yang bersifat sama dan ada di event ini gitu loh. Jadi ya dia bisa berkoordinasi sama mereka, dan hasil koordinasinya itu bisa langsung disebarkan, didistribusikan kepada bawah-bawahannya, jadi nggak ada miss kayak gitu. Kemudian juga izin mungkin ya, ketika ada sesuatu yang dirasa perlu untuk dipublish ke ruang publik, dipublish untuk masyarakat gitu. Jadi sebelum data-data yang kita dapatkan, data-data yang kita analyze di KPU gitu, sebelum itu keluar ya kita harus bedah dulu gitu kan. Kita harus tahu dulu nih bener apa enggaknya, tahu dari mana, gimana caranya dapat, terus datanya ini valid apa enggak kayak gitu. Dan sebelum itu dilempar dan dirilis ke masyarakat kita yang ACC gitu, paling enggak biar enggak ada yang bilang saya nggak tahu loh ini udah keluar gitu kan, konyol gitu lah. Jadi ya itu juga menjadi salah satu task dari menjadi ketua panitia di KPU gitu. Kemudian untuk job specification-nya itu menurut saya juga kurang tahu sih kalau yang ini, tapi saya coba menjawab. Itu orang yang sudah berpengalaman di suatu bidang yang berkecimpung di bidang hukum, kemudian juga di kepemerintahan, di ruang publik. Jadi kayak gitu. Jadi mereka sudah paham nih, sudah tahu hal-hal apa aja sih yang diperlukan ketika akan melakukan pemilihan umum gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah berkompeten, sudah ada experience di bidang tersebut gitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk knowledge, saya prefer untuk memilih orang yang mungkin memiliki latar belakang hukum, terus administrasi publik, administrasi negara, terus juga hubungan internasional. Kenapa gitu? Karena pasti kita mempelajari iklim di luar, iklim politik, iklim semua yang dilakukan gitu di luar dan di dalam negeri gitu. Hubungan internasional sih I think. Terus juga hubungan internasional apa lagi? Oh iya, jangan lupa yang dulu anak Visipol, ilmu politik itu kayaknya punya nilai lebih, karena ini kan sangat sangat berkaitan erat gitu loh dengan jalannya pemilu. Kalau aku sih nangkapnya kayak gitu. Anak Visipol itu anak hukum, terus anak Visipol HI itu kayak mereka jadi satu kesatuan gitu. Tunggu sebentar, ada anjing. Nah tadi tuh untuk knowledge-nya. Kemudian saya akan berpikir dan membahas tentang skill-nya. Apa aja skill yang kira-kira nih yang diperlukan dalam menduduki posisi ketua panitia KPU, ya kan?
tentu saja untuk administrasi, karena ini kan berhubungan erat banget sama administrasi, dan administrasi itu sangat kompleks, sangat bukan hal yang bisa dianggap enteng gitu loh. Administrasi itu sangat detail, sangat mengerucut, dan seperti yang saya bilang itu banyak banget detailnya gitu loh, nggak bisa diabaikan gitu aja, karena ini adalah tahap pertama, karena dia pendaftaran calon, dan ini itu nggak bisa main-main, karena ini adalah pintu gerbang pertama dalam panitia ini gitu loh. Jadi administrasi itu harus bisa, harus tahu, harus mengerti, harus paham gitu. Dan kemudian karena kita hidup di zaman globalisasi, semuanya serba digital, ini itu, paling nggak dia nggak gaptek, paling nggak dia bisa memposisikan diri untuk untuk komputerisasi, digitalisasi yang ada, yang sekarang mungkin pendaftaran online atau apalah gitu kan. Karena sekarang kan nggak lagi kayak dulu yang bawa kantor terus gimana, ini enggak. Jadi pendaftaran terus juga semuanya yang online itu harus bisa, karena semua sekarang online, jadi ya mau nggak mau bisa, nggak bisa harus bisa. Jadi itu adalah menurut saya salah satu skill yang harus dimiliki untuk menjadi ketua panitia. Kemudian juga ada skill berbicara depan publik, skill untuk berbicara depan publik, karena Anda tidak hanya bekerja dan mempertanggungjawabkan sama anggota kalian aja gitu loh, tapi sama seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Ketika kamu salah ngomong, udah tamat, sudah kayak gitu. Jadi public speaking is the must. Jadi kayak itu harus bisa itu untuk koordinasikan ke bawahan, koordinasi untuk linier, untuk semuanya, ke segala sisi. Communication skill, public speaking skill itu harus kayak gitu untuk ketua panitia. Jadi nggak diam-diam aja gitu, tapi dia ialah yang mempersuasi untuk orang-orang percaya nih sama kita nih, kita loh yang memproses gitu loh. Jadi mereka tidak semata-mata kayak nggak percaya gitu loh, karena kita nggak bisa bicara gitu, padahal kita maksudnya A tapi dapatnya B gitu loh, kan kacau juga kan ya. Jadi ya begitu. Terus kemudian abilitiesnya tentu saja kepemimpinan. Nggak semua orang punya skill atau abilities kepemimpinan. Tentu saja dia tuh pasti ada sesuatu hal yang dia bicarakan tuh pasti akan orang tuh akan nurut, obey sama dia gitu. Terus juga komunikatif, of course, itu seperti yang tadi bilang, komunikasi is the key, karena dia di mana-mana sih kalau misalnya komunikasi itu memang harus ada, dan ya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ke semua rekan yang ada di sini gitu. Kemudian pasti karena dia ketua, dia yang melakukan dia melakukan pengambilan keputusan, jadi harus be a good decision maker. Jadi dia harus berpikir cepat ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kiranya tidak sesuai dengan jalannya kehidupan, jalannya kepanitiaan ini, tidak tahu kok bisa gini gitu. Jadi dia harus berpikir cepat nih, kalau misalnya nggak bisa nih harus kayak gimana gitu. Jadi dia menentukan dan memutuskan keputusan yang baik gitu. Jadi dia harus menjadi decision maker ya, tepat dan bisa di bawah tekanan, karena ini tekanannya bukan hanya dari bawah, tapi semua masyarakat Indonesia kayak gitu. Nah itu tadi saya cerita tentang kira-kira ketua panitia KPU itu seperti apa. Yuk kita lanjut ya. Tapi aku mohon maaf banget karena ini nggak sesuai dengan prosesnya gitu loh. Maksudnya dari ketua terus mungkin apa, tapi aku langsung loncat dan aku
cerita itu berdasarkan ya apa yang aku tahu dan gak berurut gitu loh. Jadi apa yang sedang aku pikirkan itu yang akan aku ceritakan aja ya. Oke. Selanjutnya itu aku tahu ada bidang publikasi. Nah, publikasi ini yang aku pikirkan itu dia memastikan bahwa data-data yang sudah didapatkan itu bisa dipublish ke media, ke masyarakat kayak gitu. Terus kemudian juga memastikan bahwa apa yang yang di-share ke ruang publik itu adalah hal yang memang benar terjadi, memang benar adanya dan memang seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada penambahan bumbu-bumbu, apalagi ini kan namanya juga pemilihan umum untuk presiden ya, jadi sangat riskan gitu. Jadi bagian publikasi juga menurut aku dia yang menangani masalah hubungan ke media yang ada di publik gitu, media cetak, media elektronik, kemudian digital dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut aku sih dia sih yang punya kendali gitu loh dalam tanda kutip. Oke, terus juga dia yang mungkin yang bisa memilih apakah hal ini patut untuk dipublis, apakah hal ini patut untuk dimintakan ACC ketua dan akan dipublis gitu loh. Jadi mungkin ada pertimbangan tertentu yang harus harus dipikirkan lagi gitu loh untuk si publikasi ini gitu. Oke, untuk tasnya mungkin itu adalah memastikan bahwa data yang diterima itu sudah valid dari beberapa, mungkin mereka punya bidang sendiri untuk meng-cross check apakah data yang diberikan itu sudah benar, sudah valid, sudah seperti yang ada gitu loh. Jadi ya itu, kemudian mengkoordinasikannya ke bagian-bagian terkait, tentu saja apakah ke bagian yang menganalisis data sebelumnya kah, atau mengkoordinasikan ke atasan untuk apakah ini bisa, hal yang saya anggap ini bisa untuk dipublish apakah sudah di ACC gitu loh. Halnya kayak gitu sih. Kemudian membuat konten mungkin ya, agar lebih terlihat lebih menarik tanpa ada rasa provokatif. Mungkin kalau misalnya memang ada isu-isu yang isu-isu yang sensitif gitu, tapi tetap harus dilempar ke publik gitu. Jadi bagaimana caranya nih agar si berita agar si data aktual ini bisa sampai ke publik tanpa ada kayak asumsi tersendiri gitu. Mungkin di situ ya mungkin pentingnya gitu loh. Bagaimana caranya mengemas suatu informasi agar bisa diterima oleh publik, agar tidak memancing lah istilahnya kayak gitu ke publik gitu. Terus knowledge, untuk tadi kan job description sudah ya, tapi sekarang saya akan menjelaskan untuk job specification-nya. Job specification-nya itu untuk knowledge-nya saya kira sih untuk yang berlatar belakang ilmu komunikasi, menurut saya udah berkompeten gitu loh. Mereka tahu caranya, etiketnya untuk menyampaikan sesuatu ke ruang publik gitu. Terus juga hukum juga bisa, karena mungkin data yang akan didapat yang harus dipublish ke masyarakat itu adalah data yang ada unsur hukumnya gitu loh. Jadi sebelum dilempar, jadi kita udah tahu nih kira-kira apa sih risikonya kayak gitu. Terus juga ilmu politik pasti gitu loh, kayak itu sudah memprediksi apa yang akan terjadi di luar kalau misalnya kita publish nih
ini data gitu. Kemudian mungkin pernah ada di suatu organisasi dan duduk sebagai publisher juga, mungkin karena ya apa-apa sebenarnya perlu pengalaman juga kan. Jadi menurut saya sih orang dengan individu dengan latar belakang pendidikan tadi yang saya jelaskan dan juga sudah memiliki beberapa kali pengalaman untuk memimpin atau ada di anggota publisher untuk publikasi, bidang publikasi itu kayaknya I prefer to choose it. Kemudian untuk bidang skill tentu aja komunikasi itu nomor 1. Itu karena itu di job desk karena dia tuh yang mempublish gitu loh. Dan komunikasi, cara berkomunikasi, komunikasi skill itu harus punya gitu. Bagaimana berbicara di publik dengan bagaimana cara mengkomunikasikan hal yang berpotensi untuk jadi kekacauan lah misalnya, itu kita bisa lebih redam gitu loh, gimana caranya mengemas hal tersebut gitu, dengan caranya gitu loh. Terus juga public speaking of course gitu loh, pasti gitu. Cara kita sebenarnya public speaking itu sebenarnya hal yang pasti dan harus ada gitu, karena kita kan semuanya dasarnya pasti berkomunikasi sama orang dan ya kayak gitu deh. Terus abilitiesnya ya bisa memilah hal apa aja yang kiranya nih perlu nih dipublish, dan memang sebenarnya harus dipublish, tapi bagaimana caranya biar tidak kacau kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu tadi job specification dan job description. Yang saya kebalik ya, job description dan job specification untuk bagian publikasi di KPU. Next. Oke, aku lanjut untuk bagian ketiga itu si keamanan. Bagian keamanan. Secara umum yang aku tahu untuk keamanan itu adalah memastikan bahwa keamanan dari jalannya event ini itu aman-aman aja. Ini menurutku berat ya, karena event ini bukan event yang main-main gitu. Ini benar-benar menentukan arah negara selanjutnya, dan ini sangat sensitif karena kita tahu semuanya kalau udah bagian untuk ini pasti rawan banget sama kerusuhan, rawan banget di mana-mana gitu ya. Dan keamanan ini adalah kayak gardanya kita, biar kita tuh bisa menjalankan menjalankan untuk hal-hal yang belum jalan selanjutnya gitu loh. Jadi biar kita bisa menuntaskan dan menyelesaikan event ini dengan baik gitu loh. Keamanan ini krusial sih, karena itu tadi, kalau misalnya kita udah duluan dicegat sama orang di step, misalnya ada 9 step tapi di step ke-7 kita udah dijegal, 2 step lainnya nggak bisa jalan gitu. Jadi keamanan ini kayak harus dan penting banget sih menurut aku, krusial banget gitu. Dan dia fungsi utamanya sih adalah menjaga keamanan tentunya dari awal sampai akhir gitu. Dan ya tugasnya itu adalah benar-benar membuat suatu sistem, suatu protokol mungkin bagaimana untuk penjagaan gitu, penjagaan di masing-masing daerah, di masing-masing tempat, mau di indoor mau di outdoor gitu. Kita harus benar-benar punya sistemnya bagaimana yang terpadu gitu, untuk apabila ada masa dari A, masa dari B, apabila ini terjadi, apabila itu terjadi. Dan kemungkinan itu kita sebenarnya bisa
prediksi dari yang sebelum-sebelumnya gitu yang sudah jalan, tapi kan kita juga nggak tahu apa juga yang tidak diprediksi gitu. Jadi kita setidaknya bisa membuat sistem agar kita tetap aman dimanapun, kapanpun, agar tugas kita selesai, agar kita bisa menjalankan hal-hal yang harus dijalankan gitu. Jadi biar lancar gitu loh. Jadi membuat protokol sistem yang terpadu untuk pelaksanaan keamanan gitu loh. Knowledge-nya adalah menurut aku dia harus bisa untuk tahu nih karakteristik dari tiap masing-masing daerah. Masing-masing daerah punya temperament sendiri, punya hal-hal yang sensitif. Hal sensitif di tempat A belum tentu menjadi hal yang isu sensitif di tempat B gitu. Jadi hal-hal tersebut yang harus diketahui, harus kita pahami, dan iya, itu yang harus kita tahu gitu loh. Terus, nah kalau saya sih prefer ke orang yang sudah ada di sana ya, memang sudah ada di sana, maksudnya sudah berada di tempat tersebut, sudah tinggal di tempat tersebut, jadi dia sudah tahu temper, sudah tahu tension dari masyarakat di sana gitu. Jadi nggak perlu mempelajari lebih lama lagi, perlu waktu lagi kan gitu ya gitu. Terus juga mungkin orang-orang yang berspesifikasi fisik ya kali ya, physically cowok yang bukan manly sih, kayak tinggi badan itu yang tinggi, mungkin 180 atau ya sih, kalau di bayangan saya ya orang-orang keamanan ya pasti yang memiliki postur yang sudah di standarisasi gitu lah ya, misalnya tinggi badan, terus juga proporsional atau terlihat gagah gitu, dan bisa bela diri, mungkin ability-nya bisa punya experience sendiri di bagian keamanan mungkin kayak gitu. Jadi ya ini tuh menuntut fisik sih kalau di aku. Mungkin untuk koordinatornya bisa mungkin yang sudah berpengalaman dengan formal gitu loh di bidang keamanan ini gitu loh. Dan juga menurut saya communication skill itu juga penting, karena nggak main asal ujuk-ujuk bilang melindungi tapi malah menyakiti nanti gitu loh. Jadi kita harus tetap bisa komunikasi dengan warga sekitar, dengan hal apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Jadi nggak serta-merta baru badan besar gitu tapi nggak ada nggak ada negosiasi ya antara pihak satu dan pihak lainnya gitu, malah memperkeruh jadinya kayak gitu. Communication skill juga nomor 1 menurut aku kalau di bagian ini. Ya tadi untuk di si keamanan, untuk di bidang keamanannya sendiri. Next. Oh iya, saya lupa. Kalau misalnya untuk orang keamanan itu kan juga nggak melulu tentang masyarakat gitu loh, tapi tentang pada saat publikasi hal-hal tertentu gitu. Nah itu juga kan rawan juga ya kalau misalnya ada penyusup atau apa gitu. Jadi menurut aku sih dia bisa menentukan batasan tertentu, batas aman itulah istilahnya, antara kita sama panitia sama si pers mungkin gitu. Jadi bisa menjaga jarak kita, dan juga mungkin membuat barikade tertentu gitu untuk misalnya nih ada calon presiden mau lewat gitu ya, kita buat barikade gitu untuk yang mengamankan mereka gitu, mungkin untuk mengamankan mereka, dan itu bukan hal yang mudah gitu, dan punya skill tertentu yang tadi aku udah bilang itu pokoknya harus. Jadi mungkin hal-hal yang ketinggalan nih kayak baru kepikiran gitu. Iya juga ya, kalau misalnya untuk keamanan tuh bukan hanya pada saat di lapangan nanti keluar hasil terus rusuh gitu, tapi
ketika calon ini mau kampanye, terus juga protokol-protokol lain yang pasti memerlukan ketika mereka keluar ke lapangan, itu pasti memerlukan keamanan. That's why ini juga garda yang penting banget. So ya, itu ditambahan untuk si keamanan. Ayo kita lanjutkan. Oke, untuk posisi yang akan aku bicarakan selanjutnya itu posisi keempat, mungkin di bagian administrasi ya. Kepikirannya administrasi soalnya. Nah, tadi aku udah jelaskan, tadi administrasi itu enggak apa ya, tidak segampang ngomongnya admin gitu. Itu menurut aku sih ya, admin tuh harus tahu semua hal, harus paham. Jadi untuk administrasi itu karena ini di KPU dan dia kayak menerima, ini kayak administrasi ini aku anggap jadi sekre juga ya kali ya, administrasi sama sekretariat. Jadi admin ini menerima pertama kali berkas-berkas untuk pendaftaran, itu tugasnya. Terus juga untuk mungkin verifikasi awal untuk screening berkas-berkas bakal calon presiden dan wakil presiden gitu. Jadi di sini awalnya banget, kayak gerbangnya banget, ini yang diperiksa di sini, meriksa kelengkapannya, keasliannya, bukti-buktinya dan sebagainya, provingnya. Pokoknya ini adalah step pertama yang sebenarnya juga krusial gitu loh. Kalau misalnya memang ada data yang salah di input memang dari awal dan kita kelolosan kayak gitu, tidak menutup kemungkinan verifikator di atas kita juga kelolosan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin untuk menjaga dari awal gitu loh. Jadi ya admin tuh harus paham, mengerti apa yang ini mau nyari apa yang diperlukan kayak gitu loh. Jadi benar-benar sedetail mungkin untuk melakukan cross check gitu loh terhadap berkas yang diterima gitu. Misalnya memang ada yang kurang, itu memang dikasih jatuh tempo, kapan sih nih harus fulfill gitu loh, harus ada si ini nih. Apabila sudah jatuh tempo tapi tidak ada respon, tidak ada feedback gitu, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Dan ini admin ini memang benar-benar kayak banyak sih sebenarnya. Kalau aku tahu tuh bukan dia cuma admin gitu, no, ini benar-benar kayak harus tahu, harus paham gitu. Dan terus juga apa ya, kan dia memverifikasi data yang masuk gitu. Terus juga dia paham apa ini, mencari apa sih sebenarnya, ini apa gitu. Terus juga kasih tenggat waktu ke si calon gitu, bahwa ini Pak, ini kurang gitu, dan kita terima lagi berapa kali ya gitu, saya tunggu sampai saat ini ya kayak gitu. Jadi kita yang memberikan batas waktu gitu. Kemudian juga setelah data dirasa lengkap dan sudah oke gitu, kita akan menginput, kayaknya sih gitu ya, kita akan input mungkin data-datanya itu setelah diverifikasi ke sumber data. Jadi dia akan menjadi sumber data gitu, dari berkas kita transformasikan gitu ke file digital gitu. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang yang terkait di bidang tersebut akan bisa mengakses. Nah itu juga nggak bisa salah input gitu loh. Kalau ketika kita salah input, orang lain juga menerima data yang kita inputan salah, itu ya akan mengolah yang salah, akan mempublish yang salah, jadinya kayak gitu. Karena kita nggak bisa mengandalkan ntar kan ada verifikator gitu, no gitu loh. Jadi sebisa mungkin dari awal memang sudah detail, sudah rigid, sudah apa ya, sudah pasti gitu loh, ini sudah benar gitu, sehingga nanti ketika pengolahan, ketika hasil keluar, analisa keluar itu memang benar, karena ini adalah sumber data pertama gitu loh. Ini sumber data pertama yang sebenarnya ini harus dipertanggungjawabkan juga gitu loh, dari berkas bisa ke file digital gitu loh. Dan ini harus benar, pokoknya harus tidak ada kesalahan, misalnya kesalahan spelling misalnya kayak tanggal lahir gitu, nah entah dipublish di sana, di luar sana apa gitu loh. Meskipun nanti memang ada verifikator gitu loh, nanti kalau misalnya verifikator lewat kayak gitu. Jadi penginputan data itu juga penting gitu.
Terus apa lagi ya, administrasi memang kelihatannya sih sepele gitu, tapi menurut aku sih jadi ya gitu. Tadi penerimaan bekas, terus screening, verifikasi, kemudian ngasih tahu nih, Pak ini kurang, Pak ini saya tunggu ya sampai tanggal sekian, kayak gitu. Terus kalau misalnya memang tidak datang, tidak ada feedback, apa yang dilakukan kayak gitu, apakah follow up lagi kah atau bagaimana gitu. Memastikan bahwa semua itu benar. Kalau ketika kita sudah menerima screening, kita udah benar, baru deh kita input. Nah inputnya itu juga nggak boleh salah, nggak boleh asal-asalan gitu input. Jadi karena itu ada sumber data yang akan diolah nantinya kayak gitu loh. Jadi ya. Kemudian untuk job specification-nya, knowledge, menurutku admin itu sebenarnya umum, tapi kembali lagi itu adalah detail. Umum tapi detail. Semua pekerjaan pasti ada administrasinya, pasti gitu. Dan bagaimana kita bisa bertahan dan cocok dengan kegiatan yang monoton. Menurut aku ini monoton dan ada tiap hari gitu. Bagaimana kita bisa tidak bosan gitu dengan keseharian dan apa ya, karena kita tiap hari ketemu itu dan kemungkinan untuk bosan dan jenuh terhadap pekerjaan, sehingga kita kayak lalai gitu loh. Pada saat penginputan data itu paling sering penginputan data itu kayak lalai gitu. Dan ya, menurutku sih untuk ini harus ada supervisornya yang ngecek lagi, cross check lagi ini bahwa ini inputannya bener, baru kita bisa rilis data ini ke bagian lain gitu loh. Jadi untuk knowledge-nya sih menurut aku nggak ada kebutuhan spesifik harus misalnya dia sarjana apa atau dari bidang apa gitu, enggak sih sebenarnya, karena administrasi ini adalah bersifat umum dan ya paling enggak kamu bisa tahu itu data itu misalnya KTP ini apa gitu, jadi kayak secara umumnya tahu gitu. Jadi nggak ada yang spesifikasi harus sarjana ini sarjana itu sih menurut aku. Terus kemampuan yang harus dimiliki itu adalah detail, jelas detail is a must. Kalau di admin itu harus detail, harus apa ya, enggak kayak robot gitu loh, tahu kalau misalnya ini kurang apa ya, jadi nggak semata-mata langsung input aja gitu, walaupun misalnya di berkas kelihatan A tapi A-nya kok kita ngerasa janggal ya gitu, kita ada analisis juga gitu, nggak melulu harus langsung input data yang bener detail terus kita lihat gitu detail, tapi kita tahu nih bahwa apa sih menyebabkan A ini jadi C gitu, misalnya kita nulis C kan, tapi gimana ininya ya gitu. Jadi ada penelusuran lebih lanjut lagi sih kalau menurut aku. Terus apa lagi ya, komunikasi juga sih, kalau aku komunikasi pasti. Terus juga itu aja sih kalau misalnya untuk admin ya, karena saya lagi admin itu umum tapi pekerjaannya harus detail dan itu saja gitu, jadi harus tetap ya, admin dan sekretariat ya. Kayak sekretariat tuh pasti kita membuat suratnya itu kemana-mana ya, ke atasan, ke bawahan, ke linier gitu. Jadi banyak hal yang ini kita harus tahu bagaimana cara surat menyuratkan, detail dan masing-masingnya itu sama aja sebenarnya untuk admin. Kalau saya sih mengelompokkannya kayak gitu, admin dan sekretariat itu sebenarnya hampir mirip dan pekerjaannya itu monoton, itu aja, dan itu kayak berpotensi untuk kita jenuh dengan pekerjaan tersebut, dan kita memerlukan orang yang bisa dalam tekanan dan tetap konsen dalam melakukan hal tersebut gitu loh, dalam melakukan rutinitas yang benar-benar rutin gitu, kayak gitu sih menurut aku. Itu tadi di bidang yang keempat. Kita lanjut ke 5 ya. Job kelima itu adalah badan pengawas. Kalau kita tahu itu Bawaslu, sama nggak sih? Bawaslu sama badan pengawas pemilu.
Nah, seperti namanya tuh badan pengawas. Nah, kalau kita sedang jalan nih, agar kita ini sebenarnya baik ya. Semua yang dilakukan itu sebenarnya baik, guys. Ya. Dia adalah yang menjaga agar kita tetap pada track kita sebenarnya. Agar tetap pada tujuan yang kita apa sebenarnya itu, terus juga tetap pada jalurnya kita kan, agar tidak ada penyelewengan. Dan maaf tadi saya bersin. Jadi sebenarnya badan pengawas ini adalah fungsinya mengawasi kita dan agar kita tetap berjalan on track dan tidak menyeleweng gitu kan. Nah, adanya Bawaslu ini juga tugasnya dia juga pasti mengawasi kita kan, mengawasi apa yang tidak sesuai di lapangan. Kadang memang kalau misalnya kita buat suatu perencanaan, ya di dalam rencana sih bisa aja gitu lakuin, tapi pada kenyataannya di lapangan tuh nggak seperti itu gitu loh. Pada kenyataannya di lapangan tuh kayak banyak hal-hal lain yang mempengaruhi jalannya kegiatan tersebut gitu loh. Dan dengan ada beberapa hal mungkin yang tidak dilakukan di SOP agar tetap berjalan gitu loh. Maksudnya ketika kita melakukan hal yang sudah ada di SOP, malah itu kita nggak bisa jalan di lapangan karena suatu dan lain hal gitu loh. Karena tiap wilayah, tiap bagian itu nggak bisa kita masukkan gitu loh yang di SOP gitu. Jadi adanya Bawaslu ini kita kayak diawasi dan dijaga gitu loh, biar nggak kebablasan gitu loh. Kalau misalnya kita awalnya udah nggak ikutin SOP terus jalan kan, nah nanti tahu-tahu nanti karena kita awalnya sudah tidak ikut SOP, ke depannya tuh kayak longgar gitu loh. Jadi kayak kita jalan aja gitu, yang penting tujuan kita tercapai gitu. Nah itu yang nggak benar gitu kan. Jadi adanya Bawaslu ini kayak audit lah istilahnya gitu loh. Jadi dia memperhatikan kita, yang memata-matai kita, dalam kita bukan memata-matai sih, dia yang mengawasi kita gitu, jalannya ini bener nggak sih gitu, udah sesuai nggak sih dengan perencanaannya gitu. Kalau memang targetnya kecapai tapi caranya yang mungkin tidak sesuai dengan yang disepakati dari awal itu, nah nanti kan mereka punya laporan tersendiri nih gitu loh. Jadi apa yang kurang, apa yang temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang dianggarkan gitu, misalnya tidak sesuai, ya mereka punya laporan tersebut yang akan dirilis nanti gitu loh. Jadi pertemuan-temuan tersebut yang mungkin bisa nantinya nih di kedepannya itu laporan tersebut yang akan menjadi acuan untuk event selanjutnya gitu loh. Jadi Bawaslu ini sebenarnya sederhana juga ya, namanya mengawasi, tapi tentu aja kamu harus paham bagaimana struktur SOP, kemudian ketentuan-ketentuan yang berlaku kayak gitu. Dan mungkin di beberapa tempat mungkin memang tidak bisa dijalankan gitu kan SOP-nya, dan kita harus tahu juga kenapa itu nggak bisa, kenapa peraturan ini dibuat, SOP ini dibuat, padahal pada kenyataannya di lapangan itu memang nggak bisa diaplikasikan kayak gitu. Itu juga kita bisa cari gitu loh, harus tahu di sana jadi Bawaslu gitu. Jadi kita nggak hanya cuman nyatet aja gitu kalau misalnya ada pelanggaran gitu, tapi tahu juga ini karena apa gitu, pelanggaran ini karena apa gitu. Kemudian apalagi ya selain SOP itu harus ya menurut aku, tasnya itu juga membuat laporan jelas untuk teman-teman di lapangan gitu, teman-teman yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal gitu loh, sesuai dengan yang udah diketok palu, udah ini loh jalannya kayak gini dari A sampai Z gitu, ternyata dari A B C D harusnya E F G, ini tiba-tiba langsung ke M gitu loh, yang the rest ini ngapain gitu loh, kenapa nggak ada kayak gitu. Ini tuh harus harus tahu gitu loh kenapa. Untuk job
specification, kalau menurut aku badan pengawas ini tuh harus tahu birokrasi sih ya, harus tahu birokrasi dari A sampai Z, dan itu pasti harus ada pengalaman sih menurut aku. Pengalaman itu kayak gimana, ini sebaiknya bagaimana, terus di kota ini kenapa sih ini nggak bisa dijalankan SOP yang ini gitu, karena apa, karena terus besok itu harusnya kayak gimana gitu loh, apakah peraturan ini masih harus ada gitu loh, sedangkan di lapangan tuh sudah sungguh sulit dilakukan kayak gitu misalnya. Terus apa lagi ya, mungkin kalau misalnya tuh tadi bisa ada birokrasi tuh, mungkin hukum terus ilmu administrasi negara mungkin, atau apa ya, ilmu politik kali ya, anak fisik kayaknya perlu. Terus apa lagi ya, ini adalah kemampuan negosiasi juga menurut aku, karena ini kan antara rigid, kamu tuh sudah megang SOP dan kamu harus memeriksa hal yang tidak sesuai dengan SOP, kamu akan anggap itu sebagai temuan gitu kan. Tapi tadi kan aku bilang itu harus sama dengan SOP kan. Kalau temuan itu ada ketika hal yang di lapangan tidak sesuai dengan SOP gitu loh. Tapi di satu sisi juga kita harus tahu dong, kita harus bisa komunikasi, negosiasi sama si pelaksana gitu, kenapa sih ini nggak bisa dilakukan gitu loh. Teman-teman nyatet aja gitu bahwa ini adalah sebuah temuan kayak gitu. Jadi komunikasi juga penting di sini gitu. Oke, itu tadi untuk Bawaslu. Kita next ke topik ke-6. Topik ke-6 aku pilih bagian-bagian yang untuk memverifikasi tadi admin. Dari admin kita verifikasi data, verifikator. Sesuai namanya sih, kalau dari namanya ya aku bilang verifikatornya adalah memverifikasi hal-hal yang sudah masuk sama dia. Data itu verifikasi data, memastikan bahwa data yang diterima dari bagian sebelumnya itu adalah merupakan data yang benar, data yang valid, data yang memang benar-benar ada gitu loh, bukan dibuat-buat. Jadi ya verifikator terus juga verifikasi semuanya sih, bagian-bagian apapun itu yang masuk. Itu sih job desk yang yang aku bisa ceritakan kali ya mungkin untuk verifikator. Dan tugas ini sebenarnya bukan tugas yang gampang juga, karena verifikator ini juga kita harus memverifikasi ke bagian-bagian terkait, bukan hanya terima data terus dibilang oh ini udah oke gitu, tapi juga harus ngeliat juga nih, kita verifikasi dulu nih kemana, misalnya nih hasil kesehatan gitu kan dapat dari depan, oh ini untuk hasil check up-nya gitu. Nah kita verifikasi lagi ini sama yang ngecek kesehatannya gitu loh, di labnya kah, atau di rumah sakitnya kah, atau di bagian terkait sama sama yang ngasih data tersebut gitu loh. Terus juga misalnya nih ada ngasih laporan keuangan gitu loh, ya kita nggak ujuk-ujuk terima verifikasi, oh ini berkas sudah verifikasi, enggak, tapi kita juga verifikasi ke pihak terkait, ya mungkin ke pihak bank mungkin yang benar ini pernah ada naruh uang atau deposito atau apapun gitu. Terus juga mungkin verifikasi ke pihak-pihak terkait untuk meminta data perusahaan yang dia miliki misalnya kayak gitu. Dan itu rentan kan dia verifikator, dia yang meloloskan istilahnya gitu kan ya, data-data yang tadi dimasukin itu menurutku sih sangat rawan ya gitu, dengan mungkin adanya sogokan gitu dari luar, ya nggak sih gitu. Jadi ya itu tadi job desk-nya untuk memverifikasi secara gampangnya kayak gitu ya. Terus untuk job specification-nya itu verifikator menurutku harus tahu semuanya.
harus tahu dengan siapa dia harus berhadapan, harus tahu data apa yang diperlukan untuk memverifikasi kebenaran data, validitas data, apa uji segala macam itu dia harus tahu sih menurut aku. Kalau benar-benar harus bisa paham. Terus juga tahu dengan siapa harus berhadapan, tahu dengan siapa bisa mengkoordinasikan, mencari informan untuk validitas kayak gitu ya. Jadi menurutku sih ini susah gitu loh. Dan menurutku ini yang perlu orang yang sudah ada pengalaman, experience untuk bidang memverif gitu loh, nggak asal-asal oke gitu. Nah terus juga ada yang personality-nya kuat menurut aku sih. Jadi karena ini bagian yang meloloskan gitu kan aja. Jadi segala hal yang mungkin memang tidak sesuai harusnya sih ditolak. Segala hal yang harusnya tidak tidak sesuai gitu ya, berarti udah gitu loh. Kalau udah sesuai SOP tidak bisa ya tidak bisa gitu loh. Tapi kan ada ketentuan yang misalnya lebih fleksibel kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang oh ya terus ada orang di luar sana yang mengupayakan banget biar biasa dia dapat gitu kan. Segala cara dilakukan ya ke verifikator mungkin memalsukan data atau apa gitu kan. Nah ini butuh yang strong personality yang nggak bisa diganggu gugat, kayak rigid yang ini sifatnya memang A ya A, B yang B gitu loh. Jadi nggak, kalau misalnya udah tahu prosedurnya apa gitu dan tetap ada di rel gitu loh. Jadi nggak ada oh ini ya karena ini ya gitu. Beda tadi sama yang Bawaslu kan memang sebenarnya ini harus punya strong personality juga. Cuman kalau itu kan kita harus tahu juga itu karena apa. Nah kalau ini kayak tutup pakai kacamata kuda aja gitu kalau verifikator kan, karena dia yang kalau misalnya hasilnya A ya A gitu loh, kalau nggak bisa dibelokin gitu. Jadi ini strong personality yang nggak bisa dan tanda kutip sogok gitu. Jadi yang punya integritas tinggi juga, yang jujur kayak gitu-gitu ya sih. Terus juga kalau ini komunikasi juga, karena kan kita juga ada di pihak lain, ngeverif data dari pihak lain, dan kita juga verifnya sama orang lain juga. Jadi ya kemampuan untuk komunikasi juga penting kayak gitu. Itu sih kayaknya untuk knowledge-nya itu tadi yang bisa semuanya. Terus juga kalau mungkin bidang statistik mungkin ya, kalau statistik juga kan bidang yang sangat krusial juga untuk statistik. Itu tadi untuk yang bidang verifikator. Nah bagian ketujuh sebenarnya ini adalah bagian di awal. Aku nggak ngerti kenapa bisa ketinggalan nih Bu, saya berkepikiran ini. Itu adalah bagian perencanaan. Perencanaan itu yang benar-benar merencanakan dari awal. Yang kayak kalau misalnya kita di kampus sih acara deh, ini dari awal sampai akhir gitu, yang dipimpin oleh ketua panitia, yang dia merencanakan bagaimana jalannya, bagaimana mekanismenya kayak gitu. Dan ini tuh sebenarnya intinya itu dari sini gitu loh, ada di si perencanaan ini gitu. Sebenarnya apa sih ya, itu tadi perencanaan yang sebenarnya tadi aku udah bahas di awal, yang ada di ketua panitia. Jadi ini kayak kaki tangannya gitu lah. Job desk-nya udah pasti itu merencanakan kegiatannya, planning A sampai B, A, B, C, D planningnya. Terus juga mekanismenya seperti apa dengan jelas, dengan konkret gitu apa aja. Kemudian juga bisa langsung mendistribusikan poin-poin yang penting itu ke
sub lain, substansi lainnya gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Ini sama aja seperti ketua panitia kan, ketua panitia itu ketuanya, ini pelaksananya gitu. Dan untuk job deskripsinya sendiri itu yang apa ya, yang paham A sampai Z kegiatan ini, dasar hukumnya apa, kemudian juga apapun deh yang melatar belakangi dari kegiatan ini. Pokoknya entah kalau misalnya emang ada yang nanya-nanya, ada yang apa ya, mungkin ragu gitu, dia bisa menjelaskan gitu loh, apa sih sebenarnya yang kegiatan ini gitu, dasarnya apa. Kemudian juga kayak, karena dia emang adalah inti dari acara ini, inti dari event ini gitu loh, dia yang otaknya gitu lah istilahnya. Jadi dia harus paham betul apa yang prosedur apapun dari A sampai Z, bukan substansi doang gitu. Jadi knowledge-nya itu nomor 1 sih. Terus juga komunikasi juga pasti, karena ini berkaitan dengan bidang lain, seluruh bidang yang ada di kepanitiaan ini gitu. Jadi komunikasi is the must. Untuk knowledge-nya sih mungkin yang memiliki background di sarjana hukum, mungkin juga seperti biasa administrasi negara, kemudian juga ilmu politik, terus juga komunikasi, hubungan internasional kayak gitu. Terus juga ini menuntut banget untuk punya soft skill, kemudian kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudian juga decision maker juga, karena ini kan sebuah acara yang besar. Ketika nanti memang di tengah jalan ada sesuatu yang tidak terkira gitu ya, jadi kita bisa langsung posisikan diri dan bisa buat lagi apa sih yang bisa ditanggulangi gitu loh dari hal tersebut gitu loh. Itu sih kalau misalnya untuk perencanaan. Jadi mohon maaf banget karena ini nggak berurut gitu, karena aku mikir itu kayak oh gitu, langsung ngomong aja kayak gitu. Aku benar-benar kayak cerita, jadi kayak nggak ada konsep atau apapun itu. Jadi yang ada di otakku aku ngomongin aja semua kayak gitu. Oh ya, untuk tambahannya perencanaan itu mungkin gabung dengan perencanaan keuangan sama logistik. Ya namanya perencanaan ya, pasti dia merencanakan semua anggaran, semua logistik dan lain sebagainya, dan ini tuh berat gitu. Jadi ya mereka tuh harus tahu juga kapasitas tiap provinsi, kapasitas tiap tempat gitu loh, bagaimana orang-orang bisa mengelola semuanya. Kemudian juga untuk keuangan ya pastilah dibutuhkan perkiraan dan prediksi yang harus kiranya tepat gitu loh, untuk menghandle sebuah acara yang sangat besar gitu loh. Jadi keuangan, logistik itu adalah gabungan dari perencanaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk job spesifikasinya, mungkin kalau misalnya untuk perencanaan keuangan itu bisa dari manajemen keuangan, akuntan kayak gitu-gitu. Terus logistik juga sih menurut aku di sana, dan ya mereka juga pasti berkomunikasi, bersinergi sama perusahaan-perusahaan lain. Misalnya kalau misalnya logistik kan pasti kertas kayak gitu-gitu, kertas pengadaan kertas untuk coblos, terus paku mungkin, terus untuk bilik suara kayak gitu-gitu kan untuk logistik itu. Dan memastikan bahwa tiap tempat itu akan menerima si logistik ini dengan tepat waktu, di waktu yang tepat. Kemudian juga tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sehingga kalau misalnya lebih kan bisa memicu itu curang gitu. Kalau kurang juga antar bilang hak suara saya dipotong gitu kayak gitu. Nah itulah, jadi memastikan bahwa semua terdistribusi dengan baik dan benar, dengan sesuai SOP yang ada gitu. Jadi ya perencanaan, keuangan, dan logistik itu ya pokoknya jadi satu dan harus jalan terus. Bagian ke-8 itu adalah koordinator wilayah.
Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomong nih di KPU itu yang dipusatkan, nah nanti itu pasti kita akan distribusikan ke wilayah-wilayah, dan setiap wilayah itu mempunyai koordinatornya. Koordinatornya ini itu yang mengkoordinir apa yang sudah di pusat lakukan, apa yang sudah direncanakan, yang sudah ada di standarisasi dari pusat itu jalan juga di wilayah gitu loh. Dan pasti lah di wilayah itu juga pasti ada kayak sisinya lagi, ini kayak ketua panitia tapi di wilayahnya gitu loh. Dan cakupannya pasti lebih kecil tapi lebih detail, karena kalau di wilayah kan kita harus memastikan tuh semua warga negara sudah mendapatkan haknya, tidak kurang tidak lebih kan, tidak ada ya kalau misalnya ini di lapangan kejadiannya kayak gimana kayak gitu. Jadi ya di penanggung jawab lapangan gitu, koordinator wilayah gitu. Jadi koordinator wilayah itu ya kayak ketua panitia tapi lingkupnya lebih kecil kayak gitu. Kurang lebih ininya sama, jobdesknya sama, cuma bedanya dia hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan di atas gitu, dan kita memastikan bahwa jalannya itu memang sudah sesuai, dan paling tidak banyak temuan gitu loh di lapangan. Jadi untuk job description-nya mungkin sudah pernah bekerja di bagian tersebut, sudah pernah berpartisipasi dan apa ya, sudah ada pengalaman di bidang tersebut sebelumnya di kepemerintahan, di birokrasi, kemudian juga ya karena ini ketua kan, nah kembali lagi ketua pasti harus ada jiwa kepemimpinannya kan, karena ini mungkin memang hanya di wilayah tapi tetap ini adalah kepemimpinan is number one decision maker ketika memang rencana dari pusat itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diimplementasikan mungkin di wilayah. Apa sih yang harus dilakukan, bagaimana kita bisa menyampaikan hal tersebut ke atas gitu, dan menerima arahan selanjutan gitu loh. Apakah arahan lanjutan itu masih bisa diterima di kita di wilayah, terus apa sih yang harus dilakukan gitu kalau misalnya emang nggak bisa lagi gitu. Jadi emang pemegang decision maker memang harus ada di ketua, jadi ketua tanggung wilayah gitu loh. Udah itu aja sih kalau misalnya yang untuk di sini, untuk di koordinator wilayah gitu. Nomor 8 kita lanjut. Hal yang ke-9 itu mungkin ada di setiap organisasi itu harusnya ada pengembangan SDM, ya nggak sih? Tapi saya memang baca-baca memang ada sih untuk ini SDM-nya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah orang awal yang merencanakan job analisis tersebut itu adalah di bidang perencanaan di SDM. Dan ini juga kayak SDM-nya kantor SDM-nya perusahaan gitu, bagaimana mereka bisa merancang job analisis dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ini secara singkat aja ya aku saya nggak akan putuskan ini videonya, biarkan agar otak saya bisa langsung jalan gitu ya, kayak jalan tol. Jadi untuk perencanaan SDM sendiri ini seperti yang saya bilang, ini kayak SDM kantor. Jadi mereka yang sedang menyusun untuk orang-orang dan job analisisnya kita bahas tadi. Jadi dia yang mungkin yang menyelenggarakan yang melakukan seleksi dari awal mungkin, terus juga penempatannya juga kayak dia yang menentukan kayak gitu ya, sesuai dengan job analisisnya juga gitu. Nah tugasnya itu ya tadi melakukan rekrutmen dari awal, terus seleksinya, kemudian juga penempatan penempatan si
individu tersebut di job desk mana kayak gitu. Kemudian juga memastikan bahwa mereka memang fit di tempat itu gitu loh. Setelah itu untuk specification-nya mungkin saya bilang orang-orang yang punya latar belakang manajemen. Orang yang punya latar belakang manajemen psikologi itu kayaknya fit di tempat ini, karena mereka memang ada tujuannya memang untuk itu kan, untuk managing sebuah organisasi, untuk melakukan rekrutmen yang memang ada basisnya gitu untuk orang-orang. Terus juga dia memahami semua lini dari pekerjaan gitu, jadi dia tahu lah di bagian mana yang perlu ini, di bagian mana yang perlu itu kayak gitu. Terus juga selain bidang tersebut mungkin bidang legal juga ya, di hukum juga bisa untuk ini fit lah, bisa lah sesuai dengan di perencanaan sumber daya manusia ini gitu loh, di bagian SDM. Terus juga mungkin di sini lebih friendly lagi, karena ini namanya juga proses rekrutmen, proses pencarian orang yang sesuai. Jadi kita kayak bisa mengobservasi orang juga, bisa menganalisis dengan cepat gitu loh, ini orangnya bisa di tempat ini apa enggak, ini cocok nggak, fit nggak dengan keadaannya dia di sana gitu loh. Karena kan memang nggak langsung gitu loh teman-teman, jadi kayak memang kita ini di pusat seleksinya mungkin di pusat, tapi orang-orangnya dari luar kan gitu, jadi nggak harus langsung ketemu, dan dia bisa digitalisasi juga sih sebenarnya gitu. Jadi ya untuk di SDM sih kayaknya itu aja ya, karena udah tadi kita ngomong udah kayak SDM gitu loh kan, kita ngomongin job analysisnya. Jadi mereka ya orang yang bisa, orang yang tahu, orang yang ngerti bagaimana job analysis dan bagaimana dia merancang suatu organisasi tersebut agar bisa jalan gitu dengan tujuannya apa. Nah, tujuannya apa KPU ya? Untuk pemilu kayak gitu. Itu aja sih untuk bagian ke-9. Untuk sesi ke berapa nih ya? 10 dan 11 mungkin saya akan gabungkan satu aja, karena ini kayaknya di luar dari struktur dari KPU itu sendiri. Terus saya memilih tenaga medis. Tenaga medis itu adalah tenaga medis yang akan melakukan pemeriksaan untuk bakal calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar dan sudah ada di tahapan-tahapan tertentu yang mewajibkan mereka akhirnya akan tes kesehatan. Nah, memang di spesifikasi ini kayaknya bukan bagian dari KPU ya, tapi ini kan ada di dalam proses seleksi ini kan. Jadi saya masukin aja untuk yang dokter. Karena tadi saya juga baca beberapa. Untuk yang dokter itu memang dari luar spesifikasinya. Kita tidak maksudnya dia dari luar tuh kayak tenaga outsource mungkin ya. Iya, job desk-nya adalah memeriksa, memastikan bahwa semua yang diperiksa itu sudah benar, udah yang memang harus diperiksa gitu. Terus juga ya paham lah untuk requirement-nya sendiri untuk si presiden atau calon wakil presiden ini, dan calon presiden, calon wakil presiden ini requirement-nya apa gitu loh. Umurnya kah, spesifikasinya kalau di umur sekian itu, kalau batas kolesterol segini apakah wajar apa enggak, seperti itu kan ya, itu memang urusan mereka gitu, tenaga medis. Dan juga di sini sih aku ngomongnya dokter dan tenaga lab ya, jadi mereka sudah harus tahu ini apa yang diinginkan gitu loh, presiden yang sehat itu seperti apa gitu loh. Terus juga
apa ya lagi ya, memastikan bahwa itu data yang nanti akan kalian rilis, yang akan didapatkan dari rekam medis tersebut yang benar gitu loh. Jadi tidak ada seperti manipulasi seperti itu kan. Nah, saya gabung sendiri ini tenaga medis sama psikolog karena ini berkaitan, dan menurut saya ini bukan bagian dari KPU juga, tapi memang sangat penting gitu loh untuk verifikasi ke tahap selanjutnya kayak gitu. Dan dokter dan psikolog ini memang harus memeriksa gitu loh, benar-benar memeriksa keadaan si bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini dengan benar-benar kayak apa ya, nggak ada satu hal pun yang terlupakan gitu loh. Jadi benar-benar detail, benar-benar karena ini penting, ini menyangkut kesehatan physically dan mentally, jadi harus benar-benar straight gitu lah istilahnya, harus benar-benar kayak benar-benar nggak boleh main-main gitu, nggak boleh ada yang nyeleweng. Oh ini sebenarnya nggak boleh, tapi karena ini adalah calon ke favorit aku, jadi aku ngasih dia tuh kayak kelonggaran, oh ya boleh gitu. Batasnya sebenarnya nggak boleh, ambang sekian itu sebenarnya udah misalnya udah diabetes misalnya, dan nggak bisa gitu. Tapi karena tidak ada integritasnya, jadi masukkan gitu loh. Jadi memang harusnya si dokter dan psikolog ini memang benar-benar rigid, benar-benar kaku, benar-benar memeriksa hal yang sepatutnya diperiksa dan tidak ada manipulasi di antara data-data yang diterima gitu loh. Begitupun juga dengan petugas labnya, petugas yang melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, tentu juga ini berkaitan dengan kondisi mereka, calon presiden, calon wakil presidennya gitu loh. Jadi kita nggak semata-mata jadi dokter terus kita periksa langsung kayak straight to the point gitu, tapi itu juga ada skill untuk wawancara, observasi si calon presiden wakil calon presiden ini lebih dalam lagi gitu. Hal apa saja yang bisa didapatkan di luar dari tes-tes yang sudah ditentukan gitu loh, akan menjadi laporan lain lagi untuk kita gitu loh. Jadi nggak semata-mata hanya untuk periksa doang, tapi kita juga ya tahulah kita cara berbicara, cara ngobrol kita dengan dia, sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kita nggak dapatkan pada saat tes gitu loh. Tes misal tes kesehatannya ABCD, misal tes psikolognya juga ABC gitu misalnya, dan kita sebenarnya tidak tertuang di sana, tidak ada, tapi karena kita bisa memposisikan diri kita punya bisa berkomunikasi gitulah, komunikasinya bagus dan bisa mempersuasi, juga bisa menggali lebih dalam lagi tentang mereka gitu loh. Misalnya mungkin tidak terlihat nih, dia ternyata akhirnya dia bilang saya suka minum, saya suka having sex di luar gitu, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya bisa jadi tambahan acuan gitu loh, untuk nanti di verif lagi gitu. Jadi selain dengan knowledge-nya yang oke, ini kan kita mau cara ini spesifikasi juga langsung ya. Selain dengan dia punya ada dokter dan psikolog dan ahli lab yang mumpuni gitu loh, dia tuh juga harus bisa lebih dalam lagi menggali gitu. Siapa tahu nih ada informasi-informasi terkait yang baru kita tahu ketika kita tanya gitu loh. Jadi membuat perasaan dekat dengan calon-calon ini itu juga penting gitu loh. Jadi tapi ini juga kita tetap harus punya strong karakter juga, jadi strong person, jadi kita berintegritas gitu loh. Walaupun dia tuh adalah pasangan favorit saya, walaupun dia itu adalah idola saya gitu loh sejak dulu, tapi ada integritas. Ini menyangkut nama baik instansi saya bekerja, ini menyangkut harga diri dan
nama baik saya, kredibilitas saya sebagai dokter, sebagai psikolog, sebagai ahli lab. Ketika saya sudah menghimpun dan mendapatkan analisa informasi yang saya dapatkan itu saya harus benar gitu, harus jujur. Karena ya ini kayak satu tahap krusial juga untuk kesehatan. Karena kalau misalnya memang udah di depan udah oke gitu, udah siap, terus ternyata di kesehatannya jebol gitu kan, untuk apa kita memilih presiden misalnya pintar tapi umurnya pendek gitu loh. Maksudnya kita sudah prediksikan bahwa umurnya dia tuh udah nggak bisa lama kayak gitu, untuk apa gitu juga. Dan psikolog juga gitu kan, kita bisa menggali lagi tentang kepemimpinannya dia, tentang drive-nya dia, tentang motivasinya dia lebih dalam lagi di luar dari tes-tes yang rosyah tentang papi kostik dan sebagainya kan. Kalau misalnya kita cari kerja gitu, jadi kita bisa langsung observasi dan wawancara langsung, tapi tidak dengan formal gitu, tapi tetap dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan gitu. Untuk knowledge-nya udah pastilah untuk dokter dan psikolog dan ahli lab yang benar-benar udah berpengalaman di bidangnya gitu. Mungkin kalau misalnya dokter, mungkin saya kurang tahu ya, apakah dia dibagi lagi untuk spesialis ini, begitupun juga dengan psikolognya gitu. Tapi ya itu mah udah pasti kan untuk dokter, psikolog dan ahli lab gitu. Nah, terus juga untuk itu tadi aku udah jelasin juga untuk spesifikasi lainnya, itu dia harus bisa berkomunikasi dan juga punya integritas yang tinggi, karena ini juga salah satu bagian yang bisa kita otak-atik gitu loh, karena hasil laporan misalnya kita bisa mainin gitu kan. Orang awam pasti bisa mikirnya kayak gitu. Jadi kita memerlukan orang yang bisa jaga integritasnya dia, jaga integritas orang yang sudah organisasi yang sudah menyewa dia gitu, menyewa dalam tanda kutip. Jadi ya kita aja untuk yang di 10 dan 11, karena kita mintanya 11 jabatan. Jadi yang 10 dan 11 aku gabungin aja, karena ini masih ada satu bagian gitu loh dari psikolog dan dokter. Itu kalau misalnya aku pecah itu kayak rata-rata sama gitu. Jadi kayak oke lah, psikolog dan dokter aku akan jadikan satu, dan ini penjaga lagi tugas lab gitu. Jadi itu dulu untuk 11 jabatan yang ada di event pemilu presiden. Bagian terakhir adalah apabila saya diturunkan di sana, bagaimana saya bisa meredesain. Bagian terakhir adalah pertanyaan, kalau saya di sana bagaimana saya bisa memperbaiki hal-hal yang sudah ada di sana agar jadi lebih baik lagi. Itu saya bisa melihat dari hasil temuan-temuan Mbak Waslu sebelumnya gitu loh. Kita bisa lihat dari sana aja sih sebenarnya, apa yang kurang, apa yang bolong gitu lah istilahnya, apa yang bisa sebenarnya dikembangkan di sana gitu. Jadi aku lihatnya di sana dulu, kemudian baru deh memunculkan ide-ide baru dan bisa merolling mungkin ya, hal-hal yang misalnya merolling dan memerge hal-hal yang sebenarnya bisa jadi satu dan bisa menjadi efisien gitu loh ibaratnya. Jadi nggak dipecah-pecah gitu loh, jadi benar-benar di merge dan diefisiensikan. Dan untuk verifikator sih, aku waktu itu harus di verifikator dan ketua panitia itu kayak harus banget ini berfungsi dengan baik, karena ini adalah kayak pilarnya gitu. Verifikator adalah menentukan ya apa tidak, dan kepala ketua panitia ini kayak asisi segalanya gitu. Jadi saya sih lebih menekankan di sananya aja gitu. Jadi untuk perbaikannya sih saya prefernya di sana, lihat di laporan lalu dan bisa mengembangkan dari sana juga gitu, karena di sana kan memang ada dari lapangan langsung gitu loh. Kalau misalnya tadi memang temuannya memang kita SOP dibuat tapi di lapangan nggak bisa dilakukan, untuk apa gitu? Kenapa kita nggak cari jalan tengahnya aja gitu, biar nggak ada temuan dan tetap bisa diimplementasikan di
lapangan kayak gitu. Nah itu tadi adalah semua dari apa yang diinstruksikan dan diminta oleh dosen untuk tugas saya. Semoga ini berguna, bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi ini adalah hasil dari saya baca-baca, saya interpretasikan sendiri, saya asumsikan sendiri, karena ini kan sifatnya analisis, jadi kita yang menganalisa sendiri gitu loh. Jadi ya ini bukan, tidak ada yang ini valid gitu loh datanya. Ini murni berdasarkan saya baca, berdasarkan saya observasi dan juga menganalisa sendiri gitu loh. Jadi terima kasih udah nonton dan semoga ini bisa jalan lancar. Terima kasih.